Mbak Be, hari ini kalau orang yang berantas korupsi benar-benar menyampaikan kejujuran, terus bersikap yang benar terkait dengan masalah untuk membuat perbaikan dan banyak hal lain lagi, itu kan sering dimaknai radikal. Termasuk Pak Biu kan dibilang radikal juga kan. Terus gimana Pak Biu bersikapnya seperti itu? Tetap mau berbuat atau kemudian kita biarinlah, terserahlah gitu? Saya mau mengaitkan kata radikal dengan diskusi tadi. Radikal mengalami proses pembusukan. Dia tidak menjadi makna yang otentik. Karena radikal itu dianggap orang yang berani melawan kekuasaan, berani melawan kebijakan. Bukan radikal itu orang yang konsisten untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Jadi ada proses pembusukan dan itu dimasukin doktrin Mas, memang Mas. Nah doktrin ini yang jahat sebenarnya. Yang memberi siapa itu? Ya itu kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk. Jadi dia yang melakukan framing orang ini jelek, orang ini jahat. Jahat sekali. Yang berbuat begitu jahat sekali itu. Sangat jahat sekali. Tidak sangat jahat sekali. Setuju saya. Nah menurut saya itu gitu. Itu sebabnya kan kalau Mas Novel tahu ideologi itu dibangun dalam konteks dibangun tuh dengan cara-cara doktriner itu untuk itu, untuk ditancapkan bukan hanya di kesadaran di kepalanya tapi kesadaran di hatinya. Nah ini yang menarik sekali untuk diperhatikan. Itu sebabnya nanti cek ke Ustadznya. Rasulullah mengatakan yang perlu diperbaiki itu adalah akhlak, karakter diri itu Mas. Karena itu yang bisa kemudian melawan kesadaran itu. Nah hari ini media sosial kita membuat satu pencitraan macam-macam itu yang menyebabkan sebenarnya kita kehilangan identitas diri. Karena diserbu oleh nilai-nilai yang sebenarnya kita nggak tahu ini nilai apa sebenarnya. Jumlah informasinya udah nggak ketulungan. Mau tahu apa saja, tapi kemudian kita kehilangan ini sebenarnya yang kita diserbu ini diserbu apa? Nah itu sebabnya katanya Mas kalau belajar dari apa namanya termasuk juga korupsi, kita harus membangun pohon itu dari akarnya. Itulah radikal. Akarnya. Dan kalau menggunakan filosofi kurma itu menjadi menarik. Kurma itu Mas, benihnya itu ditanam di kedalaman di atas 1,5 meter sampai 1 meter, dan di atas benih itu ditumpuk batu. Kan aneh, kenapa dia nggak boleh berpijak ke atas? Karena kemudian ada filosofinya, orang yang punya kekuatan di kedalaman, di mana sumber-sumber kehidupan itu ada, maka dia akan bisa mengokohkan dirinya melawan kedahsyatan di alam yang luas itu. Jadi di kedalaman itulah, jadi orang yang mempunyai kedalaman akar yang berdasarkan, kalau Ustadz bilang akar-akar tauhid itu, dia akan menjulang dan tak akan terbang oleh angin. Luar biasa. Jadi Mas Novel pura-pura ilmunya dia nih. Saya kan bertanya Pak Bewi. Ilmunya Mas Novel. Tapi luar biasa. Tapi gini, memang kalau kita melihat terkait dengan masalah sikap gitu ya. Seringkali kan orang begitu baru berbuat terus kemudian dibilang radikal, takut dia. Padahal ngapain juga? Orang kalau dilihat begini, saya seringkali melihat begini Ustaz. Ada orang yang kemudian berbuat, terus kemudian sudah banyak berbuat, terus kemudian dicela, bilang saya sudah banyak berbuat, boro-boro dapat apresiasi, yang ada saya malah dihina, udah saya berhenti aja berbuat, kan rugi sendiri dia. Kalau berbuat, mestinya kan niatnya lillahi ta'ala, atau berbuat karena Allah, atau paling tidak kalau dalam perspektif awam lah, paling tidak melihat bahwa kalau kita berbuat kebaikan, pasti kita yang untung diri kita. Kita berbuat kebaikan, paling tidak dengan begitu kita akan ada di lingkungan orang-orang baik. Kita akan dalam kondisi tenang, dan kemudian mendidik karakter kita menjadi orang pribadi yang baik. Yang untung siapa? Dirinya. Kadang-kala berbuat baik juga belum tentu berhasil. Kan gitu. Tapi kan ketika kita terus berbuat, yang ada setiap perbuatan kebaikan kembali kepada dapat pahala, dapat kebaikan, terdidik ini dan baik, itu luar biasa. Sekaligus juga begini kan Mbak Bibi. Kan tadi yang Mbak Bibi bilang soal bagaimana keberanian. Seringkali orang berbuat kemudian, wah nanti resikonya begini begitu. Dia lupa bahwa ada Allah yang Maha Kuasa, semua telah ditakdirkan dan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan sebaliknya Mbak Bibi, hari ini bicara orang-orang yang berbuat kejahatan malah dikasih julukan-julukan yang heroik. Misalnya ada 7 samurai,
Iya kan? Bapak pembangunan. Bukan. 9 naga. Bapak konstruksi. Apa ya? Cara berpikirnya itu kan kebalik-balik. Gitu. Bahkan orang yang berbuat kebaikan bener-bener, janganlah nabrak tembok. Wah, tembok yang mana? Saya nggak mau nabrak tembok. Orang dipikir saya nggak lihat gitu kan. Nah, ini kan begitu-begitu kan merusak ini. Dan tentunya membuat orang-orang yang mungkin masih anak-anak muda atau baru tahap-tahap awal jadi takut, jadi nggak berani berbuat. Nah, Ustaz, tolong kasih pesan dong bagaimana biar itu jadi semangat. Ketika kejadian sama Pak Novel, saya ngamuk sebenarnya. Karena saya bilang, ya saya termasuk orang yang ngomel. Kalau orang yang kejadian mungkin nggak boleh ngomel, tapi kan kalau orang yang di luar kan boleh ngomel kan. Saya bilang, ini ada orang sudah berusaha keras untuk negaranya, ngasih kebaikan, terus ketika dia ada masalah, kok kalian malah diam? Kalau aku kayaknya pundung deh, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus ketika tadi misalnya tentang radikal dan ini, kita harus kasih tahu dulu, bukan iblis. Ada dosa yang paling besar di dalam Islam. Dan dosa itu ternyata bukan berzina. Juga bukan mencuri. Juga bukan apapun juga. Maka ketika ditanya apa dosa yang paling besar di dalam Islam, waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dosa terbesar adalah siapa lagi yang lebih zalim kata Allah daripada orang-orang yang membuat narasi-narasi selain Allah. Artinya yang mempengaruhi orang itu adalah narasi. Ketika narasi sudah masuk, maka yang jahat bisa jadi benar, benar bisa jadi jahat. Nah itu tergantung narasi. Maka tadi Bapak bilang itu bukan jahat lagi, itu tugasnya iblis. Karena iblis adalah narator. Dia tukang misinformasi, master of mischief. Makanya dia berhasil untuk membujuk Adam yang sudah dikasih tahu oleh Allah. Allah bilang, ini musuh kamu ya, jangan dengerin dia. Aku sudah kasih kamu banyak. Bayangin Pak, itu di kebun raya ada 12.500 pohon. Jalan seharian nggak habis. Di surga ada berapa banyak pohon? Dan semua pohonnya berbuah kata Rasulullah. Dan buahnya itu tidak ada bijinya, tapi ada buahnya. Ya bayangin aja, durian tanpa biji aja enak. Apalagi nanti pohon di surga kan gitu kan ya. Somehow itu iblis bisa ngasih tahu bahwasanya ini ada satu pohon yang no name sama sekali. Allah nggak kasih tahu ini nama pohonnya apa. Ini no name sama sekali dan nggak dikasih tahu khasiatnya sama sekali. Dan sudah banyak pohon-pohon yang lain yang lebih menarik dan bagus. Somehow iblis bisa bilang ini pohon yang paling bagus. Kalau kamu belum makan ini, kamu belum hidup. Kalau lu belum makan ini, lu pasti nyesel seumur hidup. Kalau lu belum makan ini, gue ngasih tau aja nih, gue senior di sini ya. Lu harus makan ini, serius deh. Dia bisa untuk ngasih informasi sampai manusia itu mau. Maka apa kemudian kekuatan daripada iblis? Mischief, misinformation. Nah ini sekarang yang terjadi kan. Yang baik itu seolah-olah jadi jahat. Orang yang ngomong agama jadi radikal. Orang ngomong ayat itu seolah-olah jadi eksklusif. Seolah-olah dia intoleran ketika dia bicara bahwa dia adalah seorang muslim. Sebaliknya ada orang-orang yang korupsi dikatakan nggak apa-apa lah, dia perlu. Ketika ada orang kemudian yang menguasai sendirian, lalu kemudian ini bukan politik dinasti, ini adalah kita buka bagi semua orang dan segala macam kata-kata kosong yang lain. Ini kan narasi-narasi yang menipu, gitu kan, yang membuat orang lain akhirnya tadi Pak, dia takut Pak, apalagi setelah melihat Pak Novel gitu kan. Nah ini perlunya Pak tanggung jawab. Saya mikir gini, sebagaimana saya sudah diinspirasi oleh orang-orang hebat sebelum saya, maka saya akan menginspirasi orang-orang juga minimal. Ada kisah menarik Pak, ada satu waktu ketika Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Lalu kemudian ulama-ulama semua dites. Kalau sekarang kan pertanyaannya, do you condemn Hamas? Nah kalau dulu pertanyaannya adalah apakah Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran adalah kalamullah? Kalau ada ulama yang berani berkata Al-Quran adalah kalamullah, langsung masuk penjara. Ada banyak sekali ulama-ulama tuh dikasih, ini disidak juga Pak. Tapi penguasanya pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah... Pertanyaannya kayak pertanyaan TWK ya? Gitu ya? Kayak gitu juga Pak? Al-Quran adalah kalamullah. Enggak, hampir serupa gitu loh. Oh gitu, oh jangan. Nah jadi penguasanya berkata gitu. Pokoknya kalau bukan ada orang yang berkata Al-Quran itu adalah bukan makhluk, masukkan di dalam penjara. Salah satunya namanya Imam Ahmad. Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau kemudian masuk penjara dan disiksa. Saking intens siksaannya, itu tangannya nggak bisa naik Pak. Jadi sholatnya tuh begini. Makanya sebagian mazhab Hambali kalau sholat begini, karena tangannya nggak bisa naik, karena disiksa terus. Lalu kemudian Allah menyelamatkan beliau walaupun dicambuk terus setiap hari, seperti makan obat. Allah menyelamatkan dengan auratnya masih tertutup dengan kain-kainnya, nggak robek. Dan ketika beliau disiksa, ada satu sipir yang benar-benar, ya kita tahu lah ada orang-orang baik dalam sistem yang buruk. Ada satu sipir yang berkata, ya udahlah Imam, saya tahu kamu tuh hebat, saya tahu kamu tuh benar, dan saya ngerti. Tapi ini loh, kamu tuh yang menyelamatkan dirimu dulu. Nanti kamu baru bisa berjuang. Udah ngomong aja, tanda tangan aja. Itu sudah dikasih tahu, udah tanda tangan aja, udah selesai. Kayak Bapak tadi, udahlah, udah stop it, udah nyerah aja dulu. Kalau mundur dulu aja lah udah. Menarik Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa? Ini menjadi inspirasi bagi semua orang. Dia bilang, kamu coba lihat keluar jendela deh.
Apa yang kamu lihat di luar jendela? Dia bilang, saya melihat penduduk Baghdad di depan rumah-rumah mereka membawa catatan, mencatat apa yang akan dilakukan oleh Ahmad bin Hambal. Maka dari situ dia bilang, pantas nggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Iya. Akhirnya itu hutang kita pada Muhammad Nasir, itu hutang kita pada Buya Hamka, itu hutang kita pada orang-orang yang berlalu sebelum kita, yang mereka dikatakan pembangkang negara, mereka dikatakan pengkhianat negara. Ya bapak-bapak masih mending kan cuma Taliban kan santri. Nah, kita masih mending. Penuntut ilmu. Kita cuma radikal, radik berakar. Kadang-kadang orang sekarang udah radikal, ramah, terdidik dan berakal dan seterusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah dapat contoh yang baik. Tapi kalau kita mundur sekarang, terus anak-anak di bawah kita mau ngambil contoh siapa? Gitu. Contohnya apakah? Ya sudahlah, kita nggak usah omongin lah, kan ada banyak orang yang mau ngasih contoh sekarang. Betul. Problematika. Kenapa kamu nggak berusaha? Saya tuh nggak mungkin sukses. Kenapa? Ya karena paman saya. Iya. Luar biasa Bapak memang. saya. Iya. Dan begini kan Ustaz. Sekarang bukan hanya paman dan bapak, ibunda juga. Saya tidak ikut-ikut dibilang itu.